got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out. I got 3 whole thoughts, I'm a guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Minda Sinaga dari S1 Keperawatan 24A. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan sebuah materi tentang otonomi atau kemandirian dalam kode etik keperawatan. Di sini ada pengertian otonomi. Otonomi dalam kode etik keperawatan merujuk pada hak perawat untuk bertindak secara mandiri dan membuat keputusan terkait perawatan pasien tanpa tekanan dari pihak lain. Prinsip ini mencerminkan penghargaan terhadap kemampuan individu untuk berpikir logis dan mengambil keputusan yang rasional. Jadi, pengertian otonomi dalam keperawatan adalah mengaku pada hak individu untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri berdasarkan informasi yang akurat. Lalu ada pentingnya otonomi dalam praktik keperawatan. Yang pertama ada peningkatan kualitas keperawatan. Dengan otonomi, perawat dapat menilai situasi klinis secara langsung dan memberikan intervensi yang cepat tanpa harus menunggu instruksi dokter. Yang kedua ada pemberdayaan profesional. Otonomi membantu meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab perawat sebagai profesional kesehatan. Ini juga memperkuat peran mereka sebagai bagian integral dari tim perawatan kesehatan. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dalam banyak situasi, perawat berada di garis depan perawatan pasien dan memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi pasien. Dengan otonomi, mereka dapat mengambil keputusan berbasis bukti untuk kepentingan terbaik pasien. Lalu yang keempat ada meningkatkan kepuasan pasien. Pasien cenderung merasa lebih percaya dan puas ketika mereka dirawat oleh perawat yang mampu mengambil keputusan secara mandiri dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai intervensi yang dilakukan. Lalu yang terakhir ada pengurangan risiko kesalahan. Perawat yang memiliki otonomi dapat bertingkat lebih proaktif dalam mengidentifikasi risiko, mencegah kesalahan medis, dan memastikan keamanan pasien selama proses perawatan. Lalu selanjutnya ada prinsip otonomi. Yang pertama ada menghormati hak pasien, di mana perawat harus menghormati hak pasien untuk membuat keputusan yang sesuai dengan preferensi mereka, bahkan jika keputusan tersebut berbeda dengan pendapat profesional perawat. Lalu yang kedua ada memberikan edukasi. Perawat memiliki kewajiban untuk memastikan pasien memahami informasi medis termasuk manfaat, risiko, dan alternatif dari tindakan medis yang ditawarkan. Lalu yang ketiga ada mendorong keterlibatan aktif. Perawat harus mendorong pasien untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan perawatan mereka. Selanjutnya ada penerapan otonomi. Yang pertama ada asesmen mandiri, yang kedua ada perencanaan perawatan, yang ketiga ada pelaksanaan perawatan, dan yang keempat ada edukasi perawatan. Selanjutnya ada contoh penerapan otonomi. Yang pertama ada contoh kasus, di mana penolakan transfusi darah karena keyakinan agama seseorang pasien bernama Bapak Andi mengalami kecelakaan lalu lintas dan kehilangan banyak darah. Dokter merekomendasikan transfusi darah sebagai tindakan penyelamatan nyawa. Namun Bapak Andi menolak transfusi darah karena bertentangan dengan keyakinannya. Lalu prinsip otonominya adalah, meskipun transfusi darah diperlukan untuk menyelamatkan pasiennya, Bapak Adi memiliki hak untuk menolak tindakan medis sesuai dengan keyakinan agamanya. Lalu tindakan perawat adalah perawat harus menghormati keputusan Bapak Adi dana bekerja sama dengan tim medis untuk mencari alternatif yang dapat diterima seperti penggunaan produk darah yang diizinkan oleh keyakinan pasien. Lalu ada tantangan dalam menerapkan otonomi. Ada perbedaan budaya dan nilai. Dalam beberapa budaya, keputusan medis lebih sering diambil oleh keluarga daripada individu, yang dapat menimbulkan konflik dengan prinsip otonomi. Lalu ada keterbatasan pengetahuan pasien, di mana pasien yang kurang memahami kondisi kesehatannya mungkin kesulitan membuat keputusan yang informatif. Lalu yang terakhir ada kondisi darurat.
Dalam situasi darurat, perawat seringkali harus bertindak cepat tanpa berkonsultasi dengan pasien terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan perawat jika pasien menolak prosedur medis yang direkomendasikan? Menjawab pertanyaan Ririn. Pertanyaannya yaitu, apa yang harus dilakukan perawat jika pasien menolak prosedur medis yang direkomendasikan? Jawabannya yaitu, jika pasien menolak prosedur medis yang direkomendasikan, perawat harus menghormati keputusan pasien setelah memastikan bahwa pasien sepenuhnya memahami risiko dan manfaat dari keputusan tersebut. Perawat perlu memberikan informasi yang jelas dan mendalam mengenai prosedur dan alternatif lain yang mungkin. Namun, tidak boleh memaksa atau mengintimidasi pasien untuk menerima prosedur tersebut. Jika pasien tetap menolak, perawat harus mendokumentasikan keputusan tersebut dan melaporkannya ke tim medis. Bagaimana, sudah terjawab? Izin bertanya, apa yang harus dilakukan perawat jika seorang pasien meminta perawatan yang bertentangan dengan rekomendasi medis? Izin menjawab pertanyaan dari Rima. Jika seorang pasien meminta perawatan yang bertentangan dengan rekomendasi medis, perawat harus menghormati keputusan pasien dengan memberikan informasi yang jelas tentang risiko yang mungkin terjadi akibat keputusan tersebut. Perawat dapat bekerja sama dengan tim medis untuk mencari alternatif yang lebih sesuai dengan preferensi pasien, tanpa melanggar prinsip keselamatan dan setara perawatan medis. Namun, perawat tidak boleh memaksakan pendapat pribadi atau rekomendasi medis jika pasien tetap memilih untuk mengambil keputusan yang berbeda. Izin bertanya, apa tantangan yang dihadapi oleh perawat dalam menerapkan otonomi atau kemandirian? Menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan otonomi sesuai kode etik keperawatan. Di antaranya yang pertama ada kebijakan rumah sakit. Kebijakan yang tidak jelas atau tidak mendukung otonomi perawat dapat membatasi kemampuan pasien dalam pengambilan keputusan secara independen. Yang kedua, ada beban kerja tinggi. Tingginya beban kerja seringkali membuat perawat kesulitan untuk meluangkan waktu dalam menjelaskan prosedur kepada perawat sehingga mengurangi partisipasi pasien untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, yang terakhir, ada kurangnya edukasi terhadap pasien. Kadang-kadang perawat tidak memberikan informasi yang cukup kepada pasien sebelum tindakan medis yang mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip otonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.